Stikomers, balik lagi ke podcast ITB Stikom Bali, Kampus Jimbaran di Weekly Talks bareng aku Ray. Jadi di hari ini podcast kita, aku bawa bintang tamu yang spesial banget nih. Mungkin sekarang kakak-kakak di samping aku boleh kenalan dulu ya, dari Kak Jessie dan Kak Weda. Oke, boleh banget nih. Salam kenal semuanya ya. Nama aku Jessie. Di sini aku sebagai mahasiswa semester 2 di Fakultas Bisnis Digital yang nyambi-nyambinya lumayan banyak kerjaan saya, oke? Oke, semuanya kenalin, nama aku Weda. Aku juga mahasiswa dari Bisnis Digital. Aku kuliah di Stikom Bali Jimbaran dan aku adalah mahasiswa kura-kura. Kuliah rapat, betul. Well guys, jadi di podcast kita kali ini kita bakal membahas tentang mahasiswa nyambi dan mahasiswa aja. Apa sih mahasiswa nyambi? Mungkin boleh diceritain ya kakak-kakak di samping aku. Dari Kak Jessie dulu, mungkin POV-nya sebagai mahasiswa nyambi, Kakak Weda dari mahasiswa aja yang sambil rapat juga. Oke, boleh banget. Aku dulu nih ya, aku ladies first ya. Aku mahasiswa nyambi, kalau versi aku atau di POV aku lah ya, nyambi banyak hal, say. Ngurus rumah iya, ngurus diri sendiri iya, ngurus kuliahan iya, kepanitiaan, organisasi, sampai kerja part time atau daily worker gitu juga semua aku ambil. Ya, bingung, pusing ya, nanti dengerin aja dulu, oke? Oke, dari Kak Weda? Oke, jadi tadi udah dari Kak Jessie ya. Jadi dia kayaknya emang sangat wanita yang sangat strong banget ya, betul banget ya. Independent woman, betul. Nah, kalau dari aku nih, aku kan mahasiswa only dan cuman ngurusin organisasi doang. Kalau dari point of view-ku itu, karena di Stikom kampusnya ada 3, Abian Semal, terus juga ada Jimbaran, ada Renon, dan kebetulan aku berdomisili di mahasiswa Jimbaran. Jadi capeknya adalah kalau aku bolak-balik ke Renon, seperti itu. Apalagi sekarang masih ada event yang berjalan tuh, yang mana aku jadi panitia inti di event tersebut, gitu. Rapat terus, betul. Under pressure banget, gitu. Jadi sampai yang di rumah tuh tertinggal semua, sampai pacar pun tertinggal. Iya kan? Iya, sampai feeling lonely gitu katanya, betul. Aduh, gitu sih. lama banget, Iya, nggak dibales kan? gitu. Udah ngambek tuh pacarnya. Betul banget. Oke, introduction-nya kita udah nih. Mungkin sekarang kita mau bahas tentang kampus life-nya kalian, gimana kalian atur waktu, gimana kalian ngejalanin segala aktivitas kesibukan kalian itu. Mungkin dari Kak Jessie atau Kak Weda dulu boleh? Oke, aku dulu nih. Iya, Kak Jessie dulu, ladies first. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Kalau misalnya kehidupan aku sebagai mahasiswa nyambi ya udah pusing banget ya, ngatur kerjaan, ngatur kepanitiaan, organisasi, ditambah lagi jadwal kuliah yang semakin semester semakin ya cukup padat ya. Nah, cara kampus life aku sih kuliah pulang gitu. Tapi kalau misalnya ada rapat organisasi atau rapat kepanitiaan gitu ya, kita pinter-pinter lah atur waktunya. Mungkin jam kerjanya kita padet-padetin gitu, kita ganti-ganti hari. Jadi kita lihat dulu nih prioritasnya apa. Kalau saya sih prioritasnya kampus. Kalau bisa semua diprioritasin sih juga pengen sebenarnya. Belah diri juga ya. Oke, kalau dari Weda? Kalau aku sih kampus life aku cuman kuliah, habis itu ke Renon lagi. Dari Jimbaran ke Renon, bensin habis kebetulan, seperti itu. Karena motorku, walaupun motorku B aja ya, tapi bensinnya harus Pertamax gitu. Curhat? Iya, harus curhat dong. Karena dari Jimbaran ke Renon kan lumayan jaraknya, sangat jauh banget. Jadi kalau misalnya, karena aku mahasiswanya kura-kura, kuliah rapat, dan rapatnya nggak di Jimbaran kebetulan. Rapatnya harus ke Renon begitu. Jadi lebih capek di perjalanan sebenarnya, nggak capek di rapat gitu. Palingan sampai Renon bad mood begitu. Betul. Jadi belum lagi kalau pacarnya marah-marah. Betul banget, nambah bad mood, betul banget. Iya, jadi kayak males banget gitu loh, rapat gitu mulu kan. gitu, protes terus lah gitu. Tapi nggak pernah ada gini, kalau misalnya di Renon tuh keseruannya tuh apa aja sih? Maksudnya kan kalau di Jimbaran kita tahu kita ada Himas dan lain-lain. Kalau kamu di Renon tuh gimana sih? Kayak kamu menggambarkan itu apa gitu? Ada cerita-cerita gitu. Oh iya, di Renon namanya juga Stikom Pusat ya. Di Renon sangat banyak banget. Jadi aku ketemu UKM, ormawa-ormawa. Apalagi kebetulan aku masuk di organisasi terbesar di Stikom, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa ITB Stikom Bali. Ya. Jadi di BEM itu jadi kita dituntut untuk menjadi friendly, kasarnya friendly, kita harus friendly. Kalau kita nggak friendly nanti ormawa bakalan takut ke kita gitu. Jadi nggak boleh tegas-tegas banget. Untuk keseruannya adalah kita harus berkomunikasi dengan ormawa seperti itu. Audiensi-audiensi, evaluasi, ya walaupun sedikit pusing kita ambil yang enak-enaknya aja gitu. Jadi harus refreshing tiap bulan lah, tiap minggu kalau bisa healing gitu.
Betul. Setiap minggu. Iya, tiap minggu harus healing dong. Kalau nggak, stres saya. Begitu. Betul. Nah, terus aku mau tanya nih, kalian dari nyambi, rapat-rapat, kuliah dan lain sebagainya, benefit apa sih yang kalian dapetin sejauh ini gitu? Apa sih yang kayak impact apa yang kalian dapetin gitu selama kalian kuliah, rapat, kerja? Nih, Kak Weda dulu. Oke, Kak Boleh Jessi Kak dulu. Weda dulu mungkin Oh ya, boleh, kita aku ganti dulu. ya, Oke, biasa. boleh. Boleh Weda dulu deh. Oke, dari aku, tadi tanya apa sih benefitnya gitu ya? Benefitnya sebenarnya ada, bukannya tidak ada. Benefitnya adalah sebenarnya aku orangnya nggak terlalu friendly banget sama orang, aku kayak cuek banget sama orang, lebih ke nggak peduli sih. Introvert, parah sih. Soalnya aku waktu SMA juga, kembali ke waktu SMA, aku introvert parah. Iya, aku gak kenal sama teman-teman kelasku bahkan orang duduk samping aku gak kenal gitu. Saking introvertnya gitu. Tapi kita udah kenal kan? Udah dong, udah. udah kenal dong. Karena aku masuk BEM jadi tuntut untuk friendly dan untuk extrovert. Jadi yang aku dapetin adalah public speaking tentunya gitu. Gimana cara kita membangkitkan topik ke ormawa-ormawa seperti itu, ke orang lain terus bangkitkan topik gitu. Jadi karena waktu itu aku baru masuk BEM dan itu aku ngerasa susah banget ya untuk jadi extrovert. Iya betul banget, abisnya susah banget. Habis itu jadi aku harus mengaplikasikan itu ke pacar aku dulu. Jadi aku harus cari topik dulu 5 menit, habis itu yaudah hilang topiknya, begitu. Yang nggak punya aku mah diem aja. Iya nggak apa. Iya nggak apa-apa. Terus kalau dari Kak Jessi, benefitnya gimana tuh? Kalau ini mungkin sedikit orang yang tahu ya, atau mungkin underrated buat orang-orang, apalagi teman-teman mahasiswa semuanya. Maksudnya kayak udah kuliah, organisasi, sambil kerja lagi. Gimana itu ya? Itu benefitnya menurut aku lumayan berimpact buat aku. Karena pertama apa? Aku lebih bisa belajar time management ya. Time management meskipun mungkin kadang agak geradakan dikit. Maksudnya yang kayak kelupaan ini, kelupaan itu ya, job desk ada yang ketinggalan. Terus deadline udah mengejar-ngejar tapi belum ngerjain apa-apa, belum ada progres, itu juga sering banget terjadi. Tapi dari situlah aku belajar sih pelan-pelan untuk manage waktu aku, kira-kira kayak gimana sih ya biar deadline ini udah deket tapi aku tetap bisa selesaiin dengan baik. Nah, tanggung jawab aku tuh udah aku kelarin semuanya, aku follow up apa yang harus aku follow up, kerja aku tetap kerja, nggak ada alasan cuti cuma karena sibuk kuliah gitu kan, namanya itu juga tanggung jawab kerja ya kan. Betul. Ya nggak ada alasan lah gitu. Jadi time management itu impact atau benefit yang paling aku dapat sih untuk seumuran aku sebagai mahasiswa, apalagi kan yang dulunya aku tidur-tiduran mulu, males-malesan, sekarang harus bangun pagi untuk acara kepanitiaan lah, untuk kerja ada meeting segala macam, udah jadi lumayan growing up ya di dunia mahasiswa Nyambi. Keren banget, Gitu. kakak independent woman banget. Betul banget. Keren banget. Oke, mungkin kalau dari Weda sendiri kan tentang public speaking tuh. Iya betul. Emang kalau dulu tuh public speakingnya Weda kayak apa sih? Dulu waktu SMP, waktu SMA aku benernya introvert banget. Kayak ngomong kata doang berhenti gitu. Iya, langsung malu. Jadi waktu pesen mie ayam, Mas, diem. Kayak malu berarti ya? Cuma bilang Mas dong. Abis Mas diem, lupa. Terus dia ngelihat gitu kan, ini orang kenapa gitu kan. Jadi kayak dari situ aku, iya introvert itu. Jadi dari itu aku kayak mau belajar nih gimana sih cara biar bisa ngemeng nih sama orang yang bener gitu. Kalau misalnya introvert terus kan nanti aku nggak jadi dong mie ayamnya gitu. Kan, berarti sekarang udah banyak punya teman. Aman. Iya. Mie ayam udah Aman, bisa beli. sudah bisa dong. Oke, mie ayam bakso ya. Saya Iya, udah betul. Boleh. Iya, boleh. Kalau Jessi nih, time management tadi itu. Ya, gimana? Aku bingung banget. Kalau aku sendiri ya, maksudnya aku pribadi juga kayak kuliah rapat itu udah pusing banget. Apalagi kamu yang isi kerja, belum urus rumah. Terus kamu gimana tuh caranya ngadepin struggle ya kamu selama manage waktu kamu gitu? Prioritasnya gimana? Kalau struggle sih aku sebutnya lebih ke mengorbankan waktu istirahat ya. Mungkin yang harusnya malam aku udah istirahat jam 10 udah tidur, tapi jam 10 masih ya follow up kerjaan panitia, apalagi kalau misalnya ngambil sekretaris ya, bikin proposal lah, bikin RAB lah, ya kayak gitu-gitu loh ya. Itu yang aku follow up tuh malah malam-malam karena aku kerja sampai jam 6 sore udah gitu kan. Nah, istirahat, makan, udah kerjain apapun yang harus aku follow up untuk keesokan di hari kuliahnya gitu. Jadi aku struggle-nya adalah aku harus mengorbankan waktu. Jadi orang-orang bilang kayak
Oke, aku sering posting mungkin di sosial media kayak makan enak ya, jalan-jalan, iya. Itu mungkin terjadi sebulan 1 kali ya, dalam kurun waktu yang biasa 1 hari 24 jam, mungkin aku cuma 1 jam aja, bisa have fun, dan bisa benar-benar istirahat, makan enak gitu istilahnya. Itu sih, mengorbankan waktu, itu struggle aku, gitu. Bener banget sih, manage waktu itu susah banget. Nah, terus pengaruhnya ke kuliah kalian tuh gimana? Kayak mungkin kalau aku pribadi ya jujur, rapat, besoknya ada tugas, SKS lagi kita, lagi kerja kelompok, bareng sama Jessie lagi kan kelompoknya. Agak pusing, kalau Weda gimana? Kalau aku gara-gara rapat terus ke Renon, terus aku kan nggak full rapat dong, aku tidak munafik jadi orang, jadi abis rapat kita nongkrong gitu. Tapi nongkrongnya ngomongin organisasi juga sih, ya walaupun dikit-dikit gibahin orang gitu. Karena kami para cowok juga bisa menggibahkan orang gitu. Gitu, jadi habis rapat tuh sebenarnya jam 6. Jadi aku nongkrong lagi 4 jam lah. Habis itu ditelepon mama nih gitu kan. Ditelepon di mana, mau pulang apa enggak? Nah, mau pulang apa enggak itu udah aduh gimana ya, pulang kena marah, nggak pulang juga kena marah gitu. Jadi itu emang salah aku sendiri sih, karena kayak harusnya abis rapat tuh ya pulang gitu sebenarnya, nggak boleh nongkrong. Ya boleh nongkrong tapi nggak selama itulah gitu. Terus kalau ngerjain tugas gimana? Teman-teman di kelas nggak ada yang, Weda kerjanya rapat dulu, nggak ngerjain tugas, betul AFK, banget. gitu kan? Iya, itu adalah salah satu kalimat yang sering saya dengar di kelas begitu. Ya nggak apa-apa. Emang itu sering banget aku dengar di kelas. Habis itu ya aku nanggapinnya aku yang ngerjain tugasnya gitu. Jadi sambil selesai rapat aku kerjain tugas gitu. Betul. Ya walaupun sedikit pusing tapi ya nggak apa-apa lah ya. Resiko betul. Jessie gitu juga. Iyalah kita sekelompok ya. Itu saja ya, kita kan sekelas nih, kebetulan sekelompok juga. Sebenarnya tugas masih bisa dikerjain, cuma kadang untuk mencari waktu yang pas gitu buat tugas itu kadang kan butuh mood ya, Say. Betul. Cuma ada waktu tapi gak ada mood buat tugas tuh nggak jadi-jadi. Itu tugasnya artikel atau PPT apapun itu nggak jadi-jadi. Jadi struggle adalah ya itu, mau ngerjain tugas agak susah ya, mau dibilang AFK, mau dibilang numpang nama aja, itu udah biasa. Tapi menurut aku itu adalah sebuah resiko yang emang harus aku terima gitu, dan kedepannya aku sih note untuk diri aku sendiri, aku besoknya harus lebih baik lagi gitu. Berarti aku harus manage waktu aku lebih baik begitu. Oke. Satu kelompok terus ya. Ya, curhat ya Ibu. Kita berdua juga kayak susah gitu. Iya, tapi nggak apa-apa. Resiko ya. Betul, resiko lagi sekali. Untuk kampus life udah, terus tentang kesibukannya aku mau tahu nih. Kalau di BEM tuh kan, maksudnya di Himas tuh kita ada komunitas lah. Betul. Kayak sekarang kita public speaking guys. Jadi sebenarnya kita bertiga itu anak-anak public speaking. Kalau mungkin nanti ada Bu Raka yang nonton. Hai. Halo Bu Raka. Bu Raka. Podcast yang pertama udah bareng kita. Asik. Betul. Oke, jadi kalau misalnya di Gimbaran itu kita ada komunitas kayak public speaking, Eden dan lain-lain. Kalau misalnya di BEM gitu, kamu kan kalau nggak salah humas ya? Aku ke ini bidang 3 sosial. Sosial, betul. Si paling ekstrovert bener banget. Takut banget sih. Kalau misalnya kamu tuh tugas-tugasnya di BEM tuh bisa diceritain juga nggak? Boleh. Rapat-rapatnya kah atau apa aja yang kamu temuin culture shocknya gitu? Oke. Jadi dari sebelumnya SMA kan aku OSIS nih. Iya. Nah itu culture shock banget sih masuk BEM gitu, karena itu beda banget sama OSIS. Iya takut banget. Nggak takut sih, namanya juga belum adaptasi gitu ya. Jadi dari OSIS kan aku OSIS kerjanya santai-santai tuh, masih dibantu guru gitu ya. Jadi event masih masih 50-50 lah OSIS sama guru gitu. Jadi kalau masuk BEM itu langsung emang beneran kita yang menghandle gitu. Apalagi tiba-tiba langsung jadi koor gitu kan. Apalagi shock berat, kaget banget. Jadi kalau di BEM aku kan bidang 3. Bidang 3 itu adalah sosial dan organisasi. Betul. Yang mana aku dapat penanggung jawab dari Ormawa, U2M, sama KMHD. Itu gitu. Di Renon. Ya, jadi tiap mereka ada apa-apa tuh, mereka laporannya ke aku dulu. Audiensinya juga sama aku, evaluasi sama aku gitu. Jadi, ya gitu deh. Sibuknya itu lebih pulang pergi, ya betul banget. Jadi kayak harus ngurusin, jadi penanggung jawab kan kita nggak boleh diem-diem doang. Kita harus betul banget, harus tanya dulu keluh kesahnya di mana, susahnya gimana gitu. Jadi setelah mereka keluh kesah ke aku nih,
aku yang menyampaikan ke atasanku lagi, ke koor bidang gitu. Itu tuh. Ya, itu baru yang pertama. Yang kedua di BEM, yang pertama kayaknya udah Yang ribet banyak banget ya, banget banyak ya. banget. Iya, Udah betul. pusing dengernya. Udah pusing banget. Nah, yang kedua ini ada piket BEM seperti biasa. Ya, di piket BEM aku selalu hadir sih dalam piket BEM ya. Aku tidak pernah bolos piket BEM dan aku selalu datang tepat waktu. Namanya juga Badan Eksekutif Mahasiswa ITB Stikom Bali. Tolong, Jadi jadi kita harus tepat waktu. Jadi kita kan harus sebagai contoh nih pada mahasiswa yang lain. Jadi kalau misalnya kita telat-telat terus, masa BEM kayak gitu. betul. Itu yang piket. Terus yang terakhir menghadiri kegiatan seperti itu. Jadi perwakilan gitu Jadi nggak perwakilan sih? betul perwakilan dari BEM. Misalnya nggak mungkin dong ketua BEM doang yang mecah badannya gitu kan, kasihan juga gitu. Untuk apa anggota BEM gitu. Jadi misalnya KMHD kedepannya bakalan bikin event A gitu, jadi aku yang menghadiri gitu. Misalnya 2M mau bikin event A, nanti aku yang menghadiri seperti Istilahnya itu. kamu mantau ya. Iya, Nanti memantau. kamulah yang ngelaporin ke Betul, kakak kakak ketua. ketua BEM. betul sekali. Agak serem ini saya mendengar banget. Nggak serem kok, tapi udah jalanin udah Tapi seru, santai. kayaknya seru banget ya. Seru sih, betul banget. Mungkin kalau ke Jessie nih, di kerjaan, apa sih maksudku kayak kita nih kan, kalau aku sendiri juga aku cuma kuliah, rapat-rapat gitu doang. Mungkin belum ada pengalaman yang kuliah sambil kerja. Kalau sambil kerja itu gimana sih kamu? Kalau aku sambil kerja ya, jujur aja nih. Jadi kerja nih udah pakai laptop. Ini laptop satunya lagi buat rapat kepanitiaan saya. Jadi Waduh. barengan nih, dua laptop jalan barengan karena aku kerjanya kan di clothing apparel gitu, dan dia itu kerjanya di live streaming di suatu platform. Jadi live streaming shopping gitu. Jadi aku harus selalu monitoring nih traffic atau analistik grafik-grafiknya dia itu Harus gimana update sih banget. kayak gitu. Jadi aku harus mantau. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah, aku harus segera kayak info gitu ke hostnya, kayak ada yang harus diperbaiki kayak gitu. Jadi aku harus selalu standby. Nah, ditambah lagi kalau ada rapat gitu, berarti ya aku harus mecah nih, belah diri, belah diri. Makanya kadang kalau misalnya nggak fokus ya kak panitia, kalau misalnya lihat saya di sini, mohon maaf ya, saya sudah berusaha yang terbaik semuanya. Tapi kesibukan di pekerjaan tuh ya karena emang bekerjanya di clothing apparel kan, namanya juga material dan mainnya tuh di bahan. Jadi emang harus siap siaga kalau misalnya ada apa-apa yang terjadi, mungkin hujan gitu ya, kadang tuh gudang harus dicek kayak make sure nggak ada yang banjir kayak gitu tuh harus siap siaga. Jadi otakku tuh lebih ke overthinking terus nih, kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya, apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Belum lagi kadang kalau misalnya untuk berbicara di depan ya teman-teman, kayak public speaking gitu aja, kayak kita butuh mood yang bagus. Apalagi aku punya host yang dia live streaming itu jualan, cari engagement sama viewers. Itu pun mereka perlu mood gitu, dan mereka mencari moodnya ke aku, kayak gimana ya caranya aku bisa dapat moodnya gitu, gimana ya caranya. Aduh, saya juga jujurnya agak susah, cuma ya aku bakal selalu mencoba mungkin menghibur atau mungkin ngasih tahu ke mereka kayak coba deh strategi yang ini, coba deh feel yourself kayak gitu misalnya, aku kasih tahu sih. Jadi kesibukan aku ya kurang lebih siap-siap aja selalu gitu. Betul banget sih, di kelas aja gitu ya. Kalau aku ngeluh pun juga pasti sama Jessie gitu guys. Pasti cerita ya ke Jessie. Oke, kan kalau misalnya di kerja kalian juga pasti punya atasan, di organisasi juga punya atasan. Betul banget. Udah tahu dong ini pertanyaannya. Iya, sudah. Gimana sih caranya kalian tuh kayak, Pak saya sibuk, boleh nggak saya minta kayak tolonglah pengertiannya, saya sudah berusaha sebisa mungkin. Kira-kira kalian tuh gimana sih kalau di tempat kerja atau di BEM gitu? Ada yang kayak konflik dramanya kah? Ih kamu kok kayak gini sih? Atau kamu kurang kerjaan atau apa? Kok kamu nggak pernah kerja, AFK, apa gitu? Itu kan pasti bakal sering banget ya kejadian ya. Mungkin kalian boleh ceritain gitu masalah-masalah kecil, drama-drama gitu di dunia kalian. Ini aku punya sesuatu yang menarik. Jadi pas banget ya. Kayak kadang itu aku juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba aja gitu pop up something yang urgent gitu. Misalnya aku lagi udah janjian meeting 3 hari yang lalu di tempat kerja misalnya. Nanti tiba-tiba H-2 ada meeting di jam yang kurang lebih sama, di hari yang sama juga. Disitulah kepusingan itu terjadi. Gimana caranya aku izin ini ya? Aduh, tapi kadang cara aku memprioritasnya ya, aku lebih mikir kayak mungkin kalau ya apakah aku berperan penting di sana? Maksudnya kayak
itu tanggung jawabku nggak sih gitu kan. Sekarang kan aku di Himas itu mengurus komunitas ya. Kalau misalnya itu membahas tentang komunitas, harus banget itu aku join karena itu adalah tanggung jawab aku. Malam juga dijabarin. Iya, malam-malam jam 11 jam 12 di telepon juga silakan gitu ya, bercanda. Tapi kalau misalnya di tempat kerja biasanya itu aku masih bisa kayak request gitu, misalnya kayak boleh nggak sih diundur bentar gitu atau dimajuin sebentar gitu, karena jam kerja di online shop terutama yang bekerja di e-commerce, live streaming itu jamnya itu lebih fleksibel. Yang dimaksud adalah kayak kita bisa atur durasi live-nya, kita majuin aja semuanya. Jadi siangnya kita free untuk meeting atau untuk urus-urus yang lain-lainnya kayak gitu. Jadi lebih ke mempertimbangkan aja sih di meeting yang berbobot buat aku yang harus aku prioritasin itu yang mana. Keren ya jawabannya ya. Keren. Pelajaran juga tuh. Yes. Coba dari Weda mungkin ya punya Weda. Oke, kalau dari point of view-ku adalah sebenarnya aku bisa aja menghadiri semua rapat organisasi, bisa aja. Karena emang kebetulan aku free banget di rumah, jadi cuman palingan telat-telat dikit lah ya. Karena ya sepatu macet gitu kan, namanya juga Kernon gitu. Tahu juga kan jalan Kernon segimana macetnya gitu. Sebenarnya aku bisa-bisa aja, tapi kalau misalnya emang beneran lagi berhalangan banget nih, misalnya pulang kampung atau ada upacara agama, itu memang beneran sih. Kalau di BEM itu kita punya persyaratan, kalau misalnya mau izin, kita harus foto dulu. Harus foto dulu, harus bukti dulu, iya. Dan aku tiap mau izin juga harus foto dulu seperti itu. Dan misalnya nih, besok ada rapat, aku izinnya H-1 rapat, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita izinnya di hari H itu tanda tanya besar sih, kok baru izin gitu. Sedangkan pengumumannya udah dari kemarin. Iya, dari kemarin gitu, kok mau izin gitu, bener banget. Ya pasti tuh kayak gitu. Jadi itu sih lebih ke ya bener-benerin aja nyusun kalimat saat izin gitu, biar siapa tahu misalnya males nih rapat kan, jadi harus nyusun kalimatnya harus dibenerin gitu. Ya, rayu-rayu dikit. Iya, rayu-rayu dikit, yang betul. Yang tadi itu mungkin agak diiniin aja ya tips and triknya. Oke. Yang tahu-tahu aja. Ya, yang tahu betul. gimana sih caranya gitu kan. Betul. Kalau tadi tentang masalah kalian di sana. Terus kalau misalnya dari kalian sendiri gitu, seandainya di dalam dunianya kalian, maksudnya dalam artian kalau JC sambil kerja dan rapat atau di Weda itu di BEM kuliah, kalau di dunia kalian maksudnya kayak di BEM tiba-tiba kamu disalah-salahin lah atau kamu kayak, ih Weda kenapa sih kamu kayak nggak gini banget, nggak kelihatan banget di BEM. Adalah salah satu gitu yang memantik api gitu betul. Ih, aku nggak suka kerja sama Weda, pokoknya aku harus cari masalah sama dia. Terus kamu gimana? Nanggapinya harusnya kita santai aja ya. Jadi santai walaupun hati jedak-jeduk juga ya, jedak-jeduk. Padahal yang diomong itu fakta sebenarnya gitu. Jadi tetap santai ya menanggapinya, dia bilang aja gitu, coba kamu di posisiku gitu. Kita langsung manipulasi aja. Pakai sepatuku. Iya, betul. Betul. Coba kamu ada di sini, bisa nggak gitu? Rumah jauh gitu kan. Tapi juga kembali juga nama resiko masuk BEM, rumah jauh, dekat pun tidak harus menjadi halangan gitu. Nggak boleh jadi halangan hal yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya emang ada orang yang seperti itu, kita harus menanggapinya dengan santai dan jawab sejujur-jujur mungkin gitu. Karena jujur itu adalah kunci teman-teman. Betul. Gitu. Boleh. Kalau Jessie? Kalau aku sering, apalagi aku kadang izin kan ya, yang seperti yang aku bilang kan aku mempertimbangkan yang mana yang harus aku prioritaskan gitu. Sedangkan ya wajar sih ya, maksudnya teman-teman di mungkin yang satu panitia sama aku atau satu organisasi sama aku tuh ngerasa kayak ini kok partner aku kayak nggak pernah hadir gitu. Padahal dia nggak mungkin nggak sadar ya, mereka mungkin nggak sadar bahwa sebenarnya ya porsiku udah aku selesaikan gitu. Cuma mungkin yang untuk lebih-lebihnya aku cuma bisa usahain yang terbaik aja. Mungkin nggak semua orang bisa sadar karena sama tadi nggak semua orang ada di posisi aku gitu ya, sambil kerja sambil kuliah, belum lagi ngurus rumah sendiri, adik sendiri, kayak itu agak lumayan pusing dan nggak semua orang bisa relate. Jadi aku cuma bisa maklumin aja dan menerima sih lebih tepatnya, karena ya benar aku nggak bisa sepenuh itu mengabdi ya, ibaratnya seperti itu. Tapi balik lagi aku bakal ngasih pengertian kayak apa sih alasan aku gitu. Kalau memang tidak bisa dimengerti ya we just do our best gitu kan. Berarti cara kita atau tips kita kayak untuk manajemennya itu harus lebih baik lagi ke depannya. Karena menurut aku nothing is impossible gitu. Nothing is impossible. Kalau kita mau ngobrol, kalau kita mau cari solusinya dan kita mau lakuin. Oke, keren banget nih ya.
Kayaknya udah agak jauh gitu. Oke, kalau misalnya kesibukan kalian ini banyak banget, kalau di rumah tuh gimana? Entah mama, papa lah, atau keluarga kayak, kenapa sih Dek nggak pernah diem di Iya, rumah? betul banget. Atau kayak, kenapa sih hari Minggu mesti rapat? Itu Iya. gimana tuh? Wah, sangat Karena aku juga ngerasain Iya. ya, di rumah pasti ditanyain mau Pasti. pergi tuh kemana lagi, rapat mulu kan Iya, gitu udah kayak kan. DPR aja gitu. Padahal DPR nggak pernah Gimana rapat. tuh? Gimana juga? Aku nggak. Aku bercanda. Aku nyalek nanti. Kita santai aja. Oke, udah nyala sih. Oke, jadi nama juga orang tua, udah tua, kita harus ngasih pengertian gitu. Iya, betul. Orang tua kan emang udah tua. Iya. Apalagi orang tua aku lumayan lah umurnya udah lumayan tua, jadi mau tidak mau aku tidak boleh emosi ke mereka, nama juga orang tua ya. betul. Jadi kita harus ngasih pengertian terus, walaupun tetap dihajar dengan kata-kata yang berat dan menyakitkan gitu, menyayat hati gitu ya. Jadi tetap kita harus kasih pengertian bahwa kalau misalnya nih hari Minggu aku tuh lo rapat gitu, nanti aku langsung pulang kok gitu. Seneng-senengin lah. Iya betul, harus seneng-senengin. Siapa tahu juga abis rapat tuh harusnya kita bawa bingkisan ke rumah gitu. Iya. Sogokan udah Sogokan jadi betul ya. banget ya. Biar Bingkisan. tandingnya Iya. disemprot pas pulang. Biar nggak disemprot, betul banget gitu. Kalau aku sih. Gitu kan kayak pulang mah aku bawa martabak. Oh, Iya, betul. Gitu. Iya, Dan langsung. oh duduk Iya. langsung lari aja ke kamar. Iya ya, betul. gitu. Iya betul. Kalau Jessie lebih sibuk lagi nih. Kalau aku ya, kebetulan papa mama aku, orang tua aku tuh lagi ada di luar kota. Jadi aku di Bali ini sendiri sama mungkin ada beberapa kerabat aku yang tinggal di sekitar rumah. Dan aku di rumah itu sama satu adik aku. Nah, adik aku ini jarak umurnya cuma 3 tahun aja. Jadi kita sama-sama lagi labil-labilnya, lagi keras kepalanya banget. Karena jaraknya cuma 3 tahun. Betul. Nah, yang sebenarnya bikin berat itu adalah ketika aku harus memastikan adik aku itu baik-baik aja. Betul. Dan mama papa aku itu percaya sama aku gitu. Apalagi mereka kan nggak melihat aku secara langsung. Mungkin ada CCTV di rumah, cuma tetap aja gitu kayak mereka kalau lihat CCTV tuh ini anakku kok nggak pernah di rumah gitu. Di screenshot itu CCTV-nya kan canggih ya sekarang. Nah terus di chat begitu terus loh saya di kamar baru pulang gitu kan. Jadi mereka tuh yang nggak ngeh gitu kapan sih anak-anak mereka keluar masuk dan kayak berapa lama di rumah tuh mereka nggak tahu. Jadi selama mereka lihat CCTV oh nggak di rumah lagi. Nanti next dia lihat oh nggak di rumah lagi. Jadi mereka tuh yang kayak nggak percaya gitu sama aku. Padahal udah aku selalu kirim nih. Maksudnya mungkin kadang ada beberapa achievement gitu kan aku kirim foto dokumentasinya gitu ke mereka. Mereka tuh kayak oh itu yang kamu lagi sibukin. Iya. Oh kok bisa sampai malam gitu. Atau enggak kadang tuh aku sering loh ya, aku cukup sering mengadakan rapat tuh di hari Minggu. Karena itu satu-satunya jam yang menurut aku paling kosong gitu. Dan aku ngerasa aku lebih relax ya pada saat itu, lebih bisa fokus lah. Hari Minggu nih rapat di ruang tamu saya duduk, tiba-tiba ada screenshot CCTV lagi. Itu ngapain malam-malam ngomong sama laptop gitu. Kan orang tua nggak ngerti ya saya. Jadi ya saya hanya bisa tetap tersenyum lagi rapat. Mumpung udah selesai kerja, ada waktu kosong, jadi aku sempetin rapat dulu kayak gitu. Maka ya berusaha mengerti sih meskipun mereka masih kayak nggak dapet poinnya kenapa aku ikut organisasi, kenapa aku menyibukkan diri sampai segitunya tuh mereka belum dapet poinnya. Cuma ya oke lah kita hadapin aja dan tetap lurus aja ke tujuan kita masing-masing gitu. Enjoy aja. Oke, enjoy aja pokoknya. Enjoy. Oke, mungkin tadi kan kayak pasti nanyain dong anak-anaknya gimana. Tapi kalau misalnya kalian pribadi nih mungkin agak pribadi juga, kalau orang tua tuh setuju nggak sih? Maksudku dalam artian kalian sibuk, kalian kerja, kalian organisasi, kayak setuju nggak sih jatuhnya? Gimana tuh kalau Meda? Aduh, kalau aku sih sebenarnya 50-50 ya, dari bapak dia setuju, kalau dari ibu kurang setuju. Ya, agak Iya, berat kalau ini ya. ngomong pasti Iya, setuju. kurang setuju. Bukan nggak setuju, kurang setuju gitu. Karena mungkin karena aku pulangnya malam-malam terus ya. Tapi nggak malam banget kok, cuman ya jam 11 lah. Lumayan ya. Tante nggak Bercanda. ikut-ikut ya, Tante. Jam 10 tante. Tante. Ibu aku. Mama jam 10 kok mama. Alasannya pulang Gitu. rapat itu? Alasannya iya pulang Padahal rapat. Padahal nggak ikut-ikut Tante. Padahal pulang rapat. Beneran rapat kok. Kan nongkrong itu juga rapat. Gitu. Gitu. Soalnya juga aku ada cerita teman-teman nih. Jadi pas banget kemarin aku ada rapat putra-putri kampus di koor aku sendiri. Jadi aku koor si perlengkapan. Jadi aku harus ya mendoktrin anggota-anggota aku untuk nyiapin ini itu. Dan kebetulan sampai malam kemarin. Terus aku pulang udah masuk kamar. Terus ditelepon tuh sama ibu aku. Marah-marah, kamu di mana gitu. Lah aku di kamar cuy gitu. Nggak denger bagaimana gitu kan kayak
kenapa nih, ada apa? Padahal suara motor udah kedengeran lah harusnya gitu. Itu sih. Khawatir. Iya, itu khawatir Udah sih khawatir. benar. Tapi Weda belum pulang juga. Iya, padahal motornya udah parkir. iya, udah di parkir, depan. udah di kamar, udah lagi rebahan scroll TikTok gitu ya. Tante curahan hatinya Weda. Kita nanti kalau nonton mungkin boleh Jangan ya. aja. Boleh agak dikonseling sedikit. Jangan Boleh. dong. Bahaya. Oke, kalau Jessie. Kalau aku ya itu balik lagi ya yang aku bilang tadi sebelumnya, orang tua aku itu nggak ngerti tujuan sepenuhnya aku ikut organisasi ini untungnya buat aku apa gitu. Karena kan ya kita realistis aja, dunianya hanya tentang uang gitu. Betul. Sama kita organisasi ya dapatnya terima kasih dan nasi kotak gitu kan. Ya realistis aja sayang semua. Tapi Betul, betul. dari itu yang terlihat tentunya pengalaman ya. Dan itu juga menurut aku build sifat atau kebiasaan baik sih ya menurut aku, karena kita dapat teman baru, sharing-sharing pengalaman baru juga, dan lebih bisa ngatur kedisiplinan diri kita sendiri. Apalagi kalau misalnya kepanitiaan biasanya teamwork juga penting banget. Itu kedepannya tuh bakal berguna banget sih kalau buat aku sendiri. Nah, jadi orang tua aku dibilang nggak ngasih juga karena aku nggak pernah di rumah kalau ikut kayak gituan. Iya. Tapi kalau dibilang ngasih, mereka juga yang kayak buat apa tuh gitu, buat apa sih kakak ikut kayak gituan kayak gitu. Apalagi kalau kerja, kadang tuh mereka membandingkan gitu loh, lebih baik kamu kerja daripada fokus di kepanitiaan gitu. Sedangkan aku harus cepat selesai nih kuliahku dengan cara ikut kepanitiaan, Betul. ngumpulin poin kayak poin. gitu kan susah ya, apalagi mahasiswa baru yang menurut aku sendiri tuh lumayan asing sama kayak gituan. Jadi aku tuh berusaha mengejar yang terbaik gitu kan. Sedangkan mereka kurang bisa mengerti. Jadi aku juga ya hanya memastikan kalau mereka tuh bisa percaya sama aku. Oke. Oke, mungkin Om Tante boleh saya Ya ampun, sama Jessie nanti boleh di-share loh link-linknya Boleh. sama mama papanya biar kayak oh ternyata Jessie kayak Ya, gini ada loh. sesuatu nih di kampus. Iya kan? Oh Sorry. ternyata kayak gitu. Oke, mungkin last ini tips and trick nih dari kalian untuk teman-teman di rumah yang mungkin kepo juga kalau misalnya sambil kerja tuh baik buruknya kayak apa, mesti gimana, atau teman-teman yang baru mau nyoba nih kerja gitu kan. Kalau aku sendiri kayak aku tertarik buat part time juga tapi kayak kok takut. Aku juga ngambil rapat-rapat kan, organisasi juga, terus sekarang isi kerja apa nggak pecah ntar kepala aku gitu kan. Mungkin kalau dari Weda juga bisa dikasih tips and triknya untuk teman-teman yang sekarang mungkin belum ikut organisasi, mau ikut organisasi tapi masih takut atau gimana, mungkin boleh di-sharing dulu kakak. Oke, kalau aku ya tips dan trik aku cuma udah modal nekat aja. Ya, modal nekat aja, coba dulu. Nanti kalau misalnya kita nih, kalau misalnya udah salah sekali nih, pasti kita udah kapok dong. Pasti Betul. cari tahu kayak gimana sih biar aku tuh nggak dimarahin lagi gitu. Betul, Gimana betul. caranya deadline-ku tetap bisa terkejar, tapi aku punya income gitu. Harus pikir otak cuan dengan modal nekat gitu. Kalau aku sih seperti itu ya. Itu simple aja, modal nekat. Let's go. Oke. Beda. Oke, kalau aku sih tips and triknya adalah gas saja pokoknya. Gas saja. Pokoknya sama. betul ya, kurang lebih sama. Yang terpenting jangan pernah ikut-ikut teman, karena itu teman kita nggak tahu mungkin menyesatkan, ada yang baik, ada yang buruk gitu kan. Jadi ikuti kata hati sendiri aja, jadi diri sendiri, nggak boleh jadi orang lain. Lepas topeng kalian, jadilah diri sendiri, seperti itu. Oke, tips and trick keren banget nih teman-teman. Mungkin di podcast kita kali ini kalau misalnya kita bisa pelajari gitu sama teman-teman di rumah juga. Kalau dari Jessie yang memang POV-nya dia kerja, dia kuliah, dia rapat, modal nekat aja guys, tapi harus terstruktur juga. Betul. Maksudnya dalam artian kalian bisa prioritasin mana yang penting, mana yang boleh diundur dulu, atau yang mana yang perlu banget buat kalian kerjain. Terus kalau dari Weda juga gas aja gitu kan. Yang penting kalian juga bisa mikirin apa sih resiko-resikonya. Betul gitu banget, ke resikonya depannya. apa. Oke. Jadi guys, mungkin kalau misalnya teman-teman di rumah penasaran lagi untuk next episode-nya, Wow. kita udah prepare nih kalau dari public speaking spill aja sedikit gitu. Kita udah ada prepare, jadi untuk teman-teman boleh banget pantengin channel YouTube kita. Terus nanti jangan lupa subscribe, like, Dan terus komen. jangan lupa komen atau share-share juga supaya kalian juga update tentang weekly talks kita. Oke, jadi itu aja podcast kita kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah ngikutin. See you in the next video. Bye.